Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sahrul Gunawan dalam UMKM Bangkit. Dan kali ini sudah ada teman saya. Ini teman di sekolah. Karena kita berada di sekolah yang sama. Sekolah naon, bro? Yang jelas anak kita bersekolah di salah satu sekolah lah ya. Dan sering ketemu. Saya juga agak kaget juga tadi. Dari tim kreatif dengan Deli ternyata wah bener pas kalau gitu ya, karena ini beliau ini sudah merintis usaha di bidang clothing cukup lama dan konsisten dan terus melesat hingga sampai sekarang omsetnya sudah luar biasa. Kang Deli Damang. Alhamdulillah Damang. Oke, mungkin agak lebih dekat itu mungkin ya ininya mic-nya. Oke. Oke. Kang, Dobujek. Oke. Dari awal memang sudah Dobujek ya? Dari awal mungkin bukan Dobujek ya. Dulu kita tahun 2004 saya bikin namanya Signal. Oke. Nah, terus akhirnya banyak yang pakai. Saya bikin berpikir lagi apa ya yang namanya bisa buat saya maksudnya kayak gampang diingat. Terus ada ya apa ya nama-nama yang ada kandungan doanya gitu. Oke. Akhirnya saya bikinlah Dobujek. Apa itu singkatannya? Dulu singkatannya saya ngobrol banyak, maksudnya diskusi sama almarhumah ibu saya ya. Namanya doa ibu jadi anak cepat kaya. Dobujek. Dobujek. Oh. JACK. Doa ibu, J-nya jadi, A-nya anak cepat kaya. Doanya pengen cepat kaya. Iya. Ini rada matre oke ya berarti. Rada matre. Tapi nggak apa-apa ya kalau kita doanya sama ibu ya, insya Allah makbul ya. Dan waktu itu dari nama yang berbeda, terus dari Dobujek dan di situ mulai terasa ya. Mulai terasa beda. Karena memang sudah ada experience sebelumnya pastinya ya. Kang, saya pengen tahu dong bagaimana pada saat merintis usaha, saat kapan gitu ya, di usia berapa mulai menjadi seorang entrepreneur gitu. Karena kan pastinya untuk bisa memutuskan, oke, gue harus masuk di dunia usaha, gue harus chip in duit sekian gitu kan nggak gampang gitu. Betul. Boleh cerita sedikit nggak? Jadi zaman dulu kan saya sudah mungkin dari SMP sudah mengenal uang ya, karena dulu saya zaman SMP sempat masuk Persib Junior. Oke, nah terus Andri juga dari umur SD kalau sih Andri. Adit juga sama ya. Terus tahu duit dong. Tahu gitu. duit. Terus Ya. masuk di situ suka dapat duit tuh gitu. SMA jalan. Nah kuliah, saya pengen kuliah sendiri. Tidak mau merepotkan orang tua, pengen biaya sendiri segala macem. Itu karena memang didikan mereka yang memang mengajarkan mandiri atau karena memang Deli sendiri? Enggak, karena pada dasarnya saya pengen waktu itu ada yang harus saya bantu, terutama orang tua saya gitu. Jadi gimana saya pengen kuliah sendiri, sebetulnya mampu orang tua saya, cuman kayak enggak deh, gue nggak mau membebani lagi. Akhirnya yaudah saya coba dulu orang tua saya itu bantuin adik-adik Keluarganya lah pokoknya ya. Lewat kartu kredit. Akhirnya ya nggak ketutup tuh kartu kreditnya. Akhirnya saya coba bikin apa ya gitu ya, supaya saya kuliah jalan biaya sendiri sama apa ya namanya ya tidak merepotkan lah poinnya gitu. Nggak jealous gitu? Nah mikirkan adik-adina lah, mikirkan anak-anak gitu. Kepikiran nggak kayak gitu? Karena emang orang tua saya itu orangnya nggak tegaan, jadi pengen bantu siapapun itu gitu. Walaupun orang tua saya nggak punya gitu. Maksudnya nggak punya tuh walaupun nggak ada ya. Berapa bersaudara, Kang Deli? Saya 4. Ya. 4 bersaudara, anak kedua. Oke. Akhirnya saya usaha minta, coba ada yang bisa saya pakai nggak kartu kredit, sisanya berapa? Dulu sisanya kurang lebih 2,5 juta. Ya udah deh, gestun aja deh saya bilang. Akhirnya dari 2004 saya mulai pakai itu. Mulai jalan, akhirnya wah ini prospeknya bagus nih saya bilang. Dulu zaman keluar SMA saya itu udah mulai jalani itu gitu. Jadi kurang lebih umur 18 tahun ya gitu.
Oke. Dulu jalan, akhirnya bikinlah nama Signal dulu, tapi ya Itu pas jalan awal banget itu ya? awal banget Emang tanpa udah ada ketertarikan ke fashion ya? enggak ada, cuman yang pasti, aduh apa ya, dulu saya masih jualin produk-produk temen, jadi kayak jualin barang temen, untungnya 5.000, oh lumayan nih, dipikir-pikir kenapa nggak produksi sendiri ya, gitu. Akhirnya Oh, nanyalah ke situ. Tempat oke. produksi, terus belanja segala macem, Modal berapa tuh waktu itu? 2,5 juta. 2,5 juta ya? Lewat Gestun dulu, gitu. Oh, Jadi jalan, ya udah sampai sekarang, terus gitu, berkembang terus sampai dengan berkembang sampai sekarang. sekarang. Pernah dong mengalami naik turun dan saat kapan itu? Wah, naik turun ya namanya usaha ya, ada Mhm aja mhm. ketipu, terus nggak jalan. Ya buat saya sih lebih ke, naikin mental ya. Jadi Mmm, kerasa sampai sekarang. Jadi ya udahlah, yang namanya usaha apapun itu pasti ada rintangannya gitu. Tapi ya lebih ke mental sih, mental saya. Jadi saya mhm kehilangan mhm. duit segini, ya udah nggak masalah gitu. Saya, maksudnya duit itu bisa dicari, ya udahlah gitu. Yang penting ikhtiar kita, mental kita ya nggak nyerah gitu. Mmm, mhm mhm Dulu mhm. kayak gitu. Ya maksudnya di umur 18 tahun ya dulu ya, nggak maksudnya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan serba internet mudah, nyari itu ini itu Mhm gampang ya. mhm. Kalau dulu ya bisa dibilang lumayan susah ya, nggak semudah zaman sekarang mungkin ya gitu. Karena, Oke. apa ya, Akses untuk kita akses bisa untuk gali ya informasi apapun ya kan itu gitu. kalau dalam sebuah usaha, produk itu kan prinsip ATM kan nggak masalah ya Oke, kan, heeh, amati, tiru tiru, modifikasi, modifikasi. betul. Kalau sekarang kan udah wah pabalatak bisa Pabalatak gampang. media untuk kita Iya. bisa ngambil-ngambil Iya, itu kan dan gampang itu sekali. sah-sah aja ya sebetulnya ya Sebetulnya dalam asal ya kita ada ciri khas kitanya lah gitu jangan pokoknya. sampai kita plek Plak plak plak. ketiplek. Ya plak plak. Oke, sekarang saya tanya nih, Kang Hmm. Deli, apa Mhm. yang membedakan, apa yang menjadi keunggulan dari produk Kang Deli ini? Sebetulnya kita banyak ya, maksudnya kayak dari mulai, harga kita lebih kompetitif ya, gitu Mmm, satu, kedua dari bahan baku, ketiga produk kita maksudnya yang ya simpel, jadi ya bisa bisa apa ya, banyak maksudnya diterima sama semua mhm, kalangan. Jadi ya buat saya sih, perjalanan saya dari 2005 mungkin ya, lebih tepat declare-nya si Dobujek 2005 sampai sekarang 2023, ya saya mempertahankan itu. Maksudnya kayak, simpel. Orang maksudnya kalau simpel itu kan maksudnya orang ya hampir semua orang suka dengan produk yang simpel mungkin ya mhm gitu. Jadi semua mhm. orang, semua kalangan bisa masuk gitu. Cewek, cowok? Lebih tepatnya mungkin cowok ya, cuman ya unisex bisa sih sebetulnya. Oke. Kan ada yang, eee, ya banyak juga sih saya denger ya, Hmm. gampangan jualan produk cewek Mhm, dibanding cowok. betul. Karena kalau cowok tuh lebih ke pelengkap. Oke. Ceweknya belanja, ya terus ada produk cowoknya baru bisa. Oke oke. Dan perbandingannya 2:1, bisa Oke. 5:1 gitu. Oke. Nah itu stigma itu salah ya? Sebetulnya gini, kita pasarnya yang berbeda. Kita kan pasarnya dari anak-anak SMP, SMA, kuliah. Mmm, Kasarnya ketika dia tidak punya duit, pasti dia minta sama ibunya dong. mhm Nah, mhm. maksudnya dia akan ya saya suka produk itu pasti minta sama orang tuanya. Anak Mhm SMA, SMP mungkin, SMA lah mhm. taruhlah gitu. Dia, "Gue pengen baju itu dong," gitu. Iya. Ya mau nggak mau dia minta sama orang tua dong, dan orang tua biasanya ngasih dong, gitu. Mhm. "Teman-teman saya pada pakai ini nih, masa saya nggak dibeliin?" Itu mungkin pasar saya gitu. Jadi kemungkinan besarnya kayak ya udahlah orang tua pasti duluin dulu anak deh gitu. Jadi Mmm. pasarnya mungkin umur, mmm, 18 sampai, 30 masih bisa, 25 lah masih bisa pakai gitu. Oke, jadi memang untuk yang anak muda Anak-anak ya? muda, betul. Makanya ketika ya udah gua nggak punya duit misalkan ya, Mhm anak muda ya mhm. pasti minta sama orang tuanya, pasti dikasih lah gitu kalau buat anaknya. Oke oke. Gitu. Jadi mungkin buat saya makanya ketika saya ngelihat perjalanan dari 2005 sampai 2003 ya, saya melihat ini sampai kapan ya? Dulu saya sempat bertanya juga begitu, Mhm tapi mhm. ketika, loh SMP, SMA orang kan ganti-ganti terus, maksudnya ya regenerasi pasti ada Mhm dong, ya mhm itu mhm. pasti aman gitu. Oke, dan ya tentu inovasi Inovasi ya, jelas, itu itu harus jelas gitu. terus karena Ngikutin pasar, berbeda-beda ya. mau nggak mau itu gitu. Saat Covid kemarin gimana? Justru Covid saya meledaknya Bagus? di situ, makin bagus gitu. Oh gitu ya? Heeh. Bukan makin turun, justru buat si Dobujek sendiri alhamdulillah dikasih rezekinya, kita makin survive, makin berkembang, makin oke, makin
Ya semuanya lah, karena kita shifting ke online-nya ketika 2019 tepat setahun sebelum Covid. Jadi Oh, shifting langsung jadi shifting sudah sudah shifting ke online. Dulu zamannya website itu sebelum Covid malahan ya. sebelum Covid. Bukan prepare karena memang bakal ada Covid Nggak tahu, enggak iya kan? nggak tahu. Heeh. Jadi memang sudah Prepare sudah online, betul. Prepare sudah online, siap bikin ya tim, infrastrukturnya. betul. Akhirnya kita Oh. 2019 bikin online, tim online segala macam sudah jalan, Covid melanda. Tapi kita offline pun jalan. Jadi dulu Covid tuh 2020, saya sudah masih ingat, saya mesti nyiapin produk, kalau nggak produk lumayan banyak, dan kita harus pameran ke 9 kota. 9 kota itu di cancel semua dong. Karena Covid kan, nggak boleh. Masih ingat saya Maret kalau nggak salah, Covid itu 2020 nggak boleh. Sementara Lebaran itu di bulan Maret, April, Mei, kalau nggak salah Mei, antara Juni Juli lah. Tapi kan nggak boleh dong itu kan. Iya, Gitu. betul. Itu nggak boleh, Juni Juli. Akhirnya, kita ngapain nih? Kita kemana nih? Gimana nih produk dong? Gitu. Maksudnya gimana nih stok? Ya udah, akhirnya akhirnya marketplace lah yang maksudnya yang lumayan sangat membantu kita, karena setelah website lumayan jalan, tapi ketika ada marketplace, orang beralih ke marketplace. Nah di situ produk kita semua simpan ke marketplace. Akhirnya ya alhamdulillah, Oke. malah ya di luar ekspektasi, habis gitu. Itu lebih banyak dari online ya. Sekarang mungkin lebih banyak online untuk sekarang gitu, karena Kalau offline di mana tempat outletnya? kita di Bekasi. Outletnya di Bekasi? Outletnya di Bekasi. Oh, justru nggak di Bandung? Nggak di Bandung. Dulu kita di Bandung di Jalan Taman Pramuka, cuman karena Dobu Jack tuh identiknya dengan Jakarta, karena kita ikut pamerannya Jacklot lah, Kickfest lah, tapi kita lebih sering ikut Jacklot ya, karena Jacklotnya Oke. Jakarta kan identiknya. Jadi Dobu Jack Lebih baik identiknya yaudah Jakarta, dia ini produk Jakarta gitu, brand baik Jakarta satu gitu. tapi fokus Yes, gitu. Toh betul. juga yang lain kan masih bisa online juga Betul, kan. betul. Sisanya consignment reseller dulu gitu. Tapi Oke. Covid melanda, akhirnya yaudahlah kita sekarang emang kurang lebih hampir 80-90% fokus di online. Sisanya offline. Oke. Gitu. Ini kayaknya tipe-tipe fighter nih ya, Kang Deli ini dalam usahanya nggak pernah mau menyerah gitu, terus Mau ingin nggak mau. mengembangkannya Oke. gitu ya, bakat tingku butuh Bukan gitu. yang kebutuh itu, mau nggak mau. Udah terjun, udah basah. Apa sih Kang yang jadi tipsnya sehingga bisa sukses seperti sekarang? Kalau saya sih lebih ya, karena saya jujur, maksudnya dulu saya mesti banyak bantu saudara, adik-adik saya. Jadi maksudnya biar ya poinnya bukan masa depan. Saya pengen hidup yang lebih baik kalau saya pribadi. Jadi ya udahlah, kita ya dengan ikhtiar sendiri tanpa tergantung sama siapapun. Akhirnya ya udah, akhirnya itu yang memicu saya untuk ya pengen ngeliatin bahwa saya itu bisa gitu. Enggak tanpa maksudnya bukan bantuan orang, cuma lebih ke ya saya harus fight dengan kondisi sekarang, kondisi waktu itu ya gitu. Gitu. Jadi bagaimana kita membawa kebermanfaatan Betul, itu sih. kepada orang di sekitar kita, Betul. itu yang membuat jadi kita berkah ya. Akhirnya kan sekarang adik-adik saya, kakak semua berkecimpung di sini. Oke. Gitu. Iya, Jadi iya, saya iya. suruh bikin, yuk kakak saya bikin konveksi, adik saya bikin produksi, bikin apa. Jadi ya semuanya lah. Semuanya Berkecimpung, ikut iya, ya di dalam gitu. bisnis ini ya. Betul. Nah, kedepannya kira-kira apa Kang yang akan menjadi pengembangan dari Dobu Jack ini? Mungkin kedepannya saya pengen buka toko offline mungkin agak lebih banyak gitu. Jadi ya ikhtiar lah dikit-dikit, karena tetap pasar offline pun butuh lah, kita mesti garap itu gitu. Jadi ya lagi develop itu mungkin kita dalam waktu dekat. Oke, jadi sebetulnya tetap interaksi ya, Tetap betul. face to face. Tetap. Mereka juga kan pengen coba gitu ya, mungkin itu tetap perlu ya. Tetap perlu, After COVID ini Betul. akhirnya ke arah sana ya. Iya. Online bagus, offline pun butuh gitu. Jadi ya sama-sama Oke. jalan online, So jalan offline. mikir jalan. operasional gimana gitu kali ya. Tos risiko ya, tambah udah risiko. Tapi kan balik lagi tadi membawa kebermanfaatan itu Betul, kan akhirnya betul. jadi karyawan, Betul, banyak betul. bisa menyerap tenaga kerja gitu. Betul. Saat ini berapa staff dari mulai produksi, promosi? Itu total berapa? 80-an lah, 85 orang. Yang paling banyak itu ke daerah mana Kang distribusinya? Pengiriman. Ya Pengiriman. mungkin Jakarta ya, tetapi Oh, Jabodetabek tetap masih Jakarta bagus ya? Oke. Jabodetabek masih oke. Nggak gampang loh Kang bisa main di Jakarta dengan tuntutan ya. Betul. Ekspektasi mereka terhadap produk itu Iya, kan
Berarti udah oke lah kalau Karena gitu. dulu ya saya bilang, dulu kita emang pameran tuh kayak Jakarta tuh sering kita, hampir setahun tuh 2 kali. Jadi mungkin ketika shifting ke online, pasar kita sudah ada. Jadi orang tinggal nyari aja udah gitu. Jadi Oh. kita pameran apalagi di Jakarta tuh kita bisa setahun 2 kali, 3 kali bahkan nih. Year end sale, terus Lebaran, awal tahun, wah sering lah gitu. Jadi Hmm, hmm, hmm. ketika kita pindahin shifting ke online, ya kita tinggal pindah aja sebetulnya karena pasarnya mungkin sudah ada gitu ya, orang tinggal nyari mungkin. Oke. Ya gampang-gampang susah lah, tapi ya lumayan susah. lumayan susah. Oke. Nah, kalau bicara inovasi Oke. ya, kreativitas, Indonesia ini punya banyak sekali potensi ya betul, orang-orang untuk itu ya. Betul. Nah, caranya untuk maintenance mereka Tim kreatif. yang menjadi tim kreatif itu apa sih Kang? Yang Akang lihat dan eh ke depan itu harusnya seperti apa dalam memaintenance anak-anak muda dalam berkreasi ya, umumnya ya, umumnya. Itu seperti apa kalau yang Kang Deli Kalau di amatin? saya sendiri sebetulnya kan ada tim kreatifnya karena pada dasar apalagi sekarang saya main di online gitu ya online sendiri kan dinamis ya, maksudnya kayak cepat sekali pergantiannya karena kadang rame ini kadang rame ini. Saya lebih ke menekankan kayak yuk coba lebih banyak lihat sosmed deh gitu ke teman-teman gitu karena biar mereka maksudnya lebih banyak lebih cepat yang itu tadi lebih cepat bukan pasar desainer ataupun model-model sekarang yang sedang ramai atau sedang yang lagi ini, kita pasti suruh mereka lebih banyak pelajari itu gitu. Karena sosmed ini buat saya sekarang zaman sekarang wow gitu, maksudnya bener-bener yang ya semua bisa dilihat di situ gitu. Oke. Jadi lebih banyak, apalagi sekarang ada TikTok lah atau apapun itu orang bisa ngelihat di situ semua kok gitu. Jadi Tim desainnya lebih banyak, ya lu banyak lihat sosmed deh, lebih tepatnya Oke. kayak gitu mungkin. Iya. Dan saat ini kebutuhannya untuk di lokal di Indonesia atau sempat ke ekspor juga? Lokal sih, karena buat saya sendiri lokal sendiri ya pasarnya paling seksi ya kata, maksudnya kayak seluruh Indonesia kita dengan penduduk yang lumayan gitu ya, maksudnya ya itu buat saya masih pasar yang paling seksi sih, kerasa Oke. banget sampai sekarang gitu. Oke, jadi saat ini fokus di Lokal, Debu Jack ini dia ya. lokal betul, The Gojek. Di Debu Jack, Saya di sendiri, fashion, betul. nggak ada niat untuk melebarkan di F&B atau apa nggak? Ah, Masih mungkin masih rezekinya saya di sini, Di sini ya ya? gitu. Saya sempat dulu usaha lain, usaha apa, yang ada ketipu lah, ya bangkrut Apa aja lah. tuh kalau boleh tahu dulu saya pernah? usaha emas apa segala macem, ya ada Oh aja jadi di fashion juga, terus cobain yang lain lain, atau betul apa? betul. Jadi Cuman ya sebetulnya karena ya mungkin garis rezekinya mungkin di sini gitu, ya udahlah gitu. fokus ya Kang ya. Poinnya itu sih, Jadi sekerasa. bagaimana kita fokus dulu, kita nge-build sesuatu sehingga menjadi besar ini ya. Betul. Oke Kang, apa yang ingin Akang sampaikan nih kepada para pelaku UMKM yang baru memulai ya, yang mereka sendiri saat ini kan juga bingung dan nggak berani untuk memulai. Apa nih Kang yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda yang memulai? Kalau saya sendiri sih buat teman-teman yang mau mulai sih lebih tepatnya mungkin konsisten ya. Kalau saya pribadi ya, karena saya merasakan sendiri dari 2005, 2004, 2005 sampai sekarang 2003, ya pasti adalah maksudnya kayak yang ya naik turun segala macam, rata-rata orang di situ mental ya terutama ya. Ketika ada apa aduh lah capek geningan kieu geningan kebanyakan yang begitu. Kalau saya pribadi sih poin utama buat saya yang sekarang saya lakuin itu konsisten, karena proses itu ya insya Allah lah kalau buat saya ya akan kelihatan kok nanti hasilnya. Proses Oke. tidak akan mengkhianati hasil tuh ya, dari itu benar sih buat saya gitu. Buat saya ya, maksudnya yang kerasa sama saya itu ya nggak akan tiba-tiba wah kenapa ya kok gini. Tunggu aja pasti akan dapat. Oke. Kalau Kang Deli ini dari keluarga yang punya background di bisnis juga Nggak ada. atau nggak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi benar-benar pure Pure sendiri ya? sendiri. Ya itu tadi saya bilang, saya pengen memperbaiki. Pokoknya pengen memperbaiki semuanya lah. Oke.
Nah, yang Gitu. saya menarik tadi itu adalah bagaimana kekuatan doa orang tua. Betul itu. Heeh. Apa pesan yang nggak pernah Kang Deli lupa dari ibu? Jangan lupa sholat sih. Poinnya itu. Lu mau segede apapun lu sholat lu harus jaga. Itu poinnya. Dan- Sampai sekarang. Sampai sekarang. Maksudnya ingat sampai sekarang itu yang harus di ini. Oke. Subuh tara keberangan. Yakin. Insya Allah. Tapi Semua, aduh. tapi Iya, iya. memang ya itulah ya proses balancing ya Betul. dalam hidup kita, Betul, dan betul. kita harus yakin gitu. Betul. Ternyata hal itu yang bisa mendorong ya Betul. rezeki kita Betul. ya. Mudah-mudahan Kang Deli semakin sukses. Amin. Rezeki semakin luas, semakin Amin. banyak kebermanfaatan bagi Amin, orang amin, banyak amin, ya. amin, amin, Debu amin. Jack akan terus berkibar. Amin. Ya. Amin. Oke, terima kasih sudah menginspirasi kita semuanya. Siap, sama-sama. Sehat, sukses Terima untuk kasih juga. Kang Deli sekeluarga. Amin. Oke, Siap. terima kasih perhatiannya dari teman-teman. Insya Allah kita akan ketemu dengan narasumber yang lainnya yang insya Allah pastinya akan terus memotivasi kita untuk jangan mau takut, untuk jangan pernah takut untuk memulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di UMKM Bangkit yang berikutnya. Thank you, Kang. Siap. Nuhun.